Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Mugia Rahayu, Sagung Dumadi. Salam damai seluruh alam. Alhamdulillah teman-teman, kita berjumpa lagi dengan saya Reza Rahasia di channel Reza Rahasia. Kali ini, di video ini saya akan membagikan apa yang saya ketahui mengenai deja vu. Ini dia, satu materi yang juga banyak teman-teman subscriber pertanyakan kepada saya, baik di kolom YouTube ataupun komentar di Instagram saya dan di DM. Ya, deja vu ini akan saya jelaskan. Tapi sebelumnya saya selalu mengingatkan bahwa apapun yang saya sampaikan jangan ditelan mentah-mentah. Kaji dan olah kembali dengan akal sehatmu, dengan dalam rasamu, sehingga kau mendapatkan keotentikan berpikirmu sendiri. Baik teman-teman, deja vu. Deja vu yang saya ketahui adalah salah satu juga ciri di mana orang itu, manusia itu mengalami reinkarnasi atau dititisi atau menjadi titisan. Salah satu tanda orang atau manusia itu adalah seorang reinkarnasian atau titisan, dia sering mengalami deja vu. Itu salah satu tandanya. Tapi salah satu, ingat ya, tidak mutlak. Karena banyak tanda-tanda lainnya yang bisa mendekati atau bisa akhirnya disimpulkan bahwa dia seorang yang terreinkarnasi atau tertitisi. Tapi ini nanti kita bahas di konten yang lainnya. Kita bahas deja vu dulu. Apa sih deja vu sebenarnya? Deja vu itu adalah sebuah peristiwa yang ketika kita datang, hadir, atau mengalami sesuatu, kita seperti sudah mengalami itu. Padahal kita baru datang ke tempat itu, baru pergi atau berjalan, berada di tempat itu, atau kita baru akan mengalami itu, atau baru mengalaminya, tapi perasaan kita, diingatan dan rasa, seperti sudah mengalami hal ini. Semuanya persis sama. Apakah ini bagian dari dimensi mimpi? Bukan. Itu tidak termasuk mimpi. Deja vu adalah kenangan, memori, ingatan yang tersimpan di kelenjar pituitary dan pineal kita dan di virtual cortex kita, di otak kita, yang muncul ketika kita mengalami, menapaki, atau melakukan sesuatu hal yang benar. Benar dalam artian jalurnya benar. Misalnya, kita mengalami sebuah deja vu ketika kita sedang, contoh kecil, menonton saya berbicara seperti ini misalnya ya. Kok saya perasaan seperti pernah atau sudah menyaksikan hal ini? Tapi kapan? Tapi gitu ya. Nah itu contohnya misalnya. Nah itu berarti apa yang dilakukan itu sesuai atau benar jalurnya. Lalu apa sih deja vu? Deja vu itu sebenarnya teman-teman, hasil olah pikir dan olah rasa saya, itu adalah peristiwa ingatan yang Maha Pencipta tunjukkan kepada kita ketika kita masih di dalam janin. Ketika kandungan berusia 3 bulan 10 hari, maka Sang Maha Pencipta meniupkan ruh ke kandungan ibu kita, ke rahim kita. Ketika meniupkan ruh, itu komplit. Tidak hanya ruh saja, tapi bersama rezeki, jodoh, celaka, beruntung, dan lain sebagainya. Termasuk matinya. Sudah diperlihatkan. Ketika kita terlahir, akan lahir di orang tua yang mana, lingkungan seperti apa, mengalami apa saja, sampai meninggal dunianya seperti apa dan bagaimana, jam berapa. Itu sebenarnya di alam rahim, ketika kita masih menjadi janin, sudah diperlihatkan oleh Sang Maha Pencipta. Lalu ketika kita terlahir, kita dilupakan semuanya, dihilangkan ingatan-ingatan yang kita saksikan tersebut. Maka lahirlah kita sebagai bayi yang menangis. Itulah kenapa setiap bayi lahir menangis, karena terhilang
terputuslah semua kenikmatan-kenikmatan yang ada di alam rahim, yang dimana kita tidak perlu makan, tidak perlu minum, tapi kenyang, tapi juga tidak buang air besar ataupun air kecil. Sangat damai, indah, tentram, dan diperlihatkan segala sesuatunya tentang kehidupan. Kaget kita, sang bayi, jabang bayi kaget lahir, hilang semua keindahan, kenikmatan, kenyamanan itu. Maka ketika dia beranjak dewasa, ada memori yang tertinggal, ada ingatan yang tersimpan lalu muncul. Itulah yang disebut deja vu. Lalu apa hubungannya dengan reinkarnasi, Kak? Katanya tadi tanda reinkarnasi salah satunya adalah mengalami deja vu. Iya, deja vu itu dialami oleh seseorang. Ingatan yang muncul kembali ketika kita terlahir kembali, ingatan itu sudah berkali-kali diperlihatkan. Ketika orang sudah tidak mengalami lagi deja vu, maka sudah on the track, pada jalurnya. Manusia ketika terlahir, makhluk Allah ketika terlahir, itu memiliki tugas, misi, tanggung jawab, dan perannya masing-masing. Bahkan perannya setiap hari itu berganti dan berubah sesuai dengan apa yang dialami setiap harinya. Ketika misi, peran, tugasnya tidak selesai di kehidupan yang ini, maka dia akan kembali dihidupkan, diberikan tugas yang sama agar dia lulus mencapai peningkatan. Itulah deja vu yang saya ketahui, teman-teman. Allah alam bisawab. Jadikan ini sebagai referensi berpikir saja. Seringan deja vu adalah tanda pengingat bahwa kita melakukan hal itu, kehidupan kita on the track, sudah sesuai jalur yang harus dilakukan. Seringan deja vu dan paham akan deja vu, lalu datangnya bergulir lucid dream, precognitive dream, bahkan bertemu dengan orang-orang dari dimensi yang berlainan, dimensi astral, baik itu secara dimensi mimpi ataupun langsung secara time travel. Itu merupakan rangkaian tugas misi dari seorang yang dilahirkan kembali, yang tertitisi, yang terreinkarnasi. Dan ketika orang itu sadar, tahu, dan penuh, energinya penuh, maka dia akan ingat semuanya. Apa yang harus dilakukan, apa yang harus dijalani, siapa dia, siapa aku, siapa kamu, siapa kita. Maka bagi orang-orang yang mengenal, bagi orang-orang yang sudah sadar, yuk kita bekerja sama. Karena saatnya sudah tiba, saatnya sudah sampai. Wistiti wancine. Itu yang bisa saya sampaikan, teman-teman, untuk deja vu. Ya, mungkin ini pembukaan pertama soal deja vu ya. Insya Allah kalau ada izinnya kita sambung lagi soal deja vu-nya. Dan bahasan reinkarnasi mungkin saya akan bahas kembali ya. Permintaan time travel juga ada, nanti akan saya ungkap atau saya bahas apa yang saya ketahui tentang time travel. Yang pasti tetap jaga hati, jaga pikir, jaga rasa, dan jangan takut. Sareja Rahasia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai seluruh alam.